Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris Lintas minat untuk kelas 12 Peminatan MIPA dan IPS. Hari ini Senin 16 November 2020. Oke, kita akan membahas topik yang berkenaan dengan conditional sentence. Okay, students, let's go. Open your book on unit 4 on page 41. Okay, are you ready? Okay, well, we have a statement here. Conditional sentence. A sentence express about possible or impossible that would happen. Oke, sederhananya dulu. Dalam bahasa Indonesia, artinya conditional sentence ini biasanya disebut dengan kalimat pengandaian. Yaitu apa? Ya, kalimat yang digunakan untuk menyatakan atau menggambarkan hal-hal yang bersifat mungkin atau tidak mungkin, ya, yang akan terjadi. Jadi conditional sentence ini adalah a sentence or statements that state about possible or impossible that would happen. Jadi dia menyatakan kalimat yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi di masa yang akan datang. Okay, well, let's go. Structure of conditional sentence. Ya, secara gramatikalnya, a sentence use complex sentence with if conjunctions. Jadi, conditional sentence ini menggunakan kalimat dalam bentuk complex sentence atau bahasa lainnya adalah kalimat majemuk dengan menggunakan kata hubung if. Kalimat majemuk berarti nanti di dalamnya ada beberapa kalimat di dalam satu statement. Oke, bagaimana cara membentuknya? General formnya, yang pertama, we can put if for the first of sentence. Jadi kita bisa meletakkan kata if di awal kalimat. Oke, dilanjutkan kalimat dalam bentuk condition clause. Oke, kalimat yang kedua dalam bentuk result clause. Nah, jadi di sini kita menggabungkan dua kalimat condition dan results dengan menggunakan kata hubung if. Oke. Atau bentuk yang lain, if bisa diletakkan pada dua kalimat tersebut, yaitu result clause lanjutkan dengan if dan lanjutkan dengan condition clause. Nah, dengan catatan, jika if-nya berada di depan kalimat, maka setelah kalimat pertama harus diberikan tanda koma. Tetapi jika if-nya diletakkan di tengah-tengah kalimat, maka di sana tidak perlu diberikan koma. Okay, well, students, let's go on the next type of conditionals. Ya, conditional sentence ada terdiri dari beberapa tipe, the type. Conditional type 0 or zero conditional sentence.
type 1, type 2, and type 3. Okay, well, let's go. The first, conditional type 1. Conditional express about the general truth. Itu apa? Kalimat pengandaian yang mengilustrasikan tentang kebenaran umum. Oke, formnya yang pertama di sana if. Oke. Conditionnya itu berbentuk simple present dan resultnya itu berbentuk simple present. Oke. Jadi kedua kalimat ini sama-sama menggunakan kalimat dalam bentuk simple present. Oke, bentuk yang kedua bisa juga resultnya diletakkan di awal simple present dengan menggunakan kata hubung if, terus dilanjutkan dalam bentuk condition clause-nya dan masih dalam bentuk simple present. Oke, jadi di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama simple present dan kalimat kedua juga simple present. Yaitu apa? Kalimat pengandaian yang mengilustrasikan tentang kebenaran-kebenaran umum. Kebenaran-kebenaran umum ini artinya sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat kebenarannya, tidak bisa disangkal kebenarannya. Okay, for the examples. Okay, if you pour water, the fire goes out. Oke, di sini ada dua statement, ya. You pour water and the fire goes out. Oke, mana yang menjadi condition clause-nya dan mana yang menjadi result clause-nya. Jadi kalimat ini bisa juga diputar. Oke, resultnya duluan, baru dilanjutkan dengan conditionnya dengan catatan if diletakkan di bagian tengah. Oke, the fire goes out if you pour water. Meaningnya sama, tidak ada terjadi perubahan meaning walaupun posisinya dibolak balik. Oke, the other example, contoh yang lain. Oke, if you turn up the light, it's dark in here. Jadi sebuah kebenaran umum kalau Anda mematikan lampu, maka di sini akan menjadi gelap. Nah, artinya pada saat lampu mati akan menjadi gelap. Sunburn your skins if you don't wear sunblock creams. Ya, jadi matahari itu akan bisa membakar kulitmu jika kamu tidak menggunakan sunblock cream. Oke, kalimat pertama dan kedua masih kalimat sama-sama dalam bentuk simple present. Jadi ini disebut dengan conditional type 0. Oke. Yang berikutnya conditional type 1. Conditional express the possible that will happen. Ya, pengandaian yang mengilustrasikan ada kemungkinan bisa terjadi, artinya kemungkinan yang bisa terjadi. Formnya, oke, di sana menggunakan if, simple present,
Oke, kalimat yang kedua dalam bentuk resultnya yaitu berbentuk simple future. Jadi di sini kita menggabungkan dua kalimat. Kalimat yang pertama dalam bentuk simple present dan kalimat yang kedua dalam bentuk simple future. Atau diputar bisa juga. Artinya simple future-nya, resultnya itu berada di depan, dilanjutkan dengan if. Oke, kita lanjutkan lagi kalimat conditionnya dalam bentuk simple present. Nah, jadi di sini kita memadukan kalimat simple present dan simple future. Oke, for the examples. Okay, well, students, if I have a lot of money, I will buy new car. Yeah, if I have a lot of money, I will buy new car. Jadi I have a lot of money itu kalimat dalam bentuk simple present, yaitu dari kata kerjanya have. Dan kalimat yang kedua resultnya itu dalam bentuk simple future, yaitu dari mana? Dari I will buy. Dari kata will-nya itu menandakan bahwa itu adalah simple future. Jadi saya akan membeli mobil jika mempunyai uang banyak. Oke. I will buy new car if I have a lot of money. Oke, di sini kita menggabungkan kalimat dalam bentuk simple present dan kalimat dalam bentuk simple future. Okay, the next example. If you help me, I will finish the jobs. Okay. Okay. You will get a good value if you study hard. Okay. If you study hard. Jika kamu belajar keras, maka kamu akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, mungkin terjadi, ada kemungkinan terjadi. Kenapa? Belajarnya dalam bentuk present dan resultnya itu dalam bentuk future, masa yang akan datang. Sudah terjadi? Belum. Nah, artinya di sini masa yang akan datang itu ada kemungkinan bisa terjadi. Artinya Anda akan mendapat nilai yang bagus di masa yang akan datang. Actionnya kapan? Conditionnya kapan? Kondisinya present, sekarang. Ya, jadi belajarnya sekarang, hasilnya di masa yang akan datang. Nah, ini yang disebut dengan possible. Artinya apa? Mungkin bisa terjadi. Nah, itu masuk kategorinya adalah conditional sentence type 1. Okay, students, let's go. The next, conditional type 2. Conditional express the impossible that could happen. Nah, kalau di conditional type 2 ini pengandaian yang sudah mengilustrasikan tentang kemungkinan yang tidak bisa terjadi lagi. Artinya kemungkinan itu sudah tidak mungkin akan bisa terjadi. Formnya, oke, kata hubung if. Conditionnya itu dalam bentuk simple past. Oke, kita lanjutkan. Oke, resultnya itu dalam bentuk past future. Ya, simple past, masa lampau.
Jadi kondisinya terjadi di masa lampau. Dan hasilnya past future, ya, future tapi di masa lampau juga gitu. Oke, berarti kejadiannya ini adalah kejadian yang sudah terjadi dan tidak akan mungkin terjadilah lagi. Itu namanya simple past. Jadi formnya bisa juga diputar, past future-nya berada di depan sebagai resultnya, dengan conjunction if-nya berada di tengah-tengah kalimat. Oke, tetap sama, simple past dan past future, atau past future if simple past. Okay, for the example, if I had a lot of money, I would buy new car. Punya uangnya kapan? Lampau. Had, ya, dari kata had, bentuk lampau dari have. Mungkin nggak terjadi sekarang? Oh, tidak mungkin, karena simple past itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau dan tidak lagi terjadi di masa sekarang. Nah, terus ingin membelinya kapan? Ingin membelinya pun di masa lampau. Yaitu apa? Will-nya dilampaukan menjadi apa? Would. I would buy new car. Saya akan membeli mobil baru. Akannya itu di masa yang lampau dulu. Nah, jadi if I had a lot of money, jika saya mempunyai banyak uang, jikanya itu di masa lampau past, I would buy new car. Saya akan membeli mobil baru. Akan membelinya juga di masa lampau. Oke. Okay, the next example. If you help me, I will finish the job. Oke, jika kamu membantu saya, membantunya di masa lalu. Nah, ini sudah terjadi. Di sana ada kata jika, andai. Nah, berarti itu belum terjadi jikanya, andainya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kamu tidak membantu saya. Kesimpulannya kan gitu. If you help me, jika kamu membantu saya, I would finish the job. Saya akan menyelesaikan pekerjaan ini. Artinya apa di sini? Pekerjaan ini tidak selesai. Artinya pekerjaan ini belum selesai. Baru akan menyelesaikannya. Akannya kapan? Di masa lampau. Nah, jadi itu tidak mungkin terjadi. Oke, kenapa? Karena yang disampaikan itu adalah event-event di masa lampau. You will get a new value if you study hard. Nah, kamu akan dapat nilai yang bagus jika kamu rajin belajar. Nah, jika rajinnya itu di masa lampau, tapi pada faktanya masa lampaunya artinya itu tidak terjadi. Oke, kategori ini masuk ke dalam conditional type 2. Oke, students. Oke, let's go. The next, conditional type 3. Okay, conditional express the impossible that could not happen or imaginary. Nah, jadi conditional type 3 ini lebih ekstrim daripada conditional type 2. Artinya apa? Ilustrasi kemungkinannya itu jelas tidak mungkin bisa terjadi dan bahkan hanya bersifat
hayalan belaka, artinya bersifat imagine story. Oke, formnya tetap sama menggunakan if. Nah, cuma kalimatnya condition clause-nya itu dalam bentuk past perfect dan resultnya itu dalam bentuk future perfect. Artinya itu sudah terjadi. Artinya sudah berlalu. Atau bisa juga future-nya berada di depan, future perfect-nya berada di depan, terus kata hubung if dilanjutkan past perfect. The examples. Clearly the examples. If I had a lot of money, I would have bought a new car. Jangan bingung, di sana ada dua kata had. Had yang pertama itu adalah auxiliary dan had yang kedua itu adalah kata kerja bentuk ketiga dari kata have. Ya, bentuk ketiga dari kata have. Have, had, had. Nah, had-nya itu adalah bentuk ketiga. Nah, sementara had yang di belakang I itu adalah auxiliary untuk membentuk past perfect. Berbeda dengan present perfect, past perfect. Artinya apa? Auxiliary-nya itu dibentuk dalam bentuk past, maka have menjadi had. Jadi if I had a lot of money, I would have bought new car. Jadi kata would itu adalah bentuk future yang berasal dari will. Have bought-nya ya itu adalah perfect-nya. Jadi I would have bought new car. Membeli mobilnya itu bersifat hayalan saja. Ya, artinya hayalan di masa lampau. Posisinya dibalik-balik tetap sama meaningnya. Well, the other example. If you had helped me, I would have finished the job. Ya, help-nya itu adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Terus I would have finished. Finish juga bentuk ketiga, yaitu dalam bentuk perfect. Have finished. Ya, future-nya would, bentuk lampau dari will. I would have finished the job. You would have gotten a good value if you had studied hard. Ya, kamu akan dapat nilai yang bagus jika kamu belajar keras. Belajar kerasnya kapan? Udah nggak tahu tuh, diantah berantah. Nah, bisa juga kalimat dalam bentuk imaginary. Nah, bentuk ketiga ini bisa juga sering diaplikasikan ke dalam kalimat-kalimat dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu, yang mana di sana dalam bentuk pengandaian, artinya berandai-andai, conditions.
dan ini bersifat impossible, very very impossible. Oke, if I had an pair of wings, I would have fly with you. Oke, jika saya memiliki sepasang sayap, saya akan terbang bersamamu. Oke, kita memiliki sayap itu hal yang sangat bersifat impossible. Ya, imaginary artinya apa? Bersifat hayalan belaka. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, ini masuk kategorinya conditional type 3. Oke, well students, kita sudah membahas tentang conditional sentence. Nah, kebetulan topik yang ada di buku kalian yaitu conditional type 2 and type 3. Ya, tapi tidak apa-apa, untuk pembahasan hari ini Bapak lengkapi dari conditional type 0, type 1, type 2 and type 3. Jadi yang di buku kita conditional sentence type 2 and type 3 itu sama-sama conditional yang berbentuk unreal. Unreal itu maksudnya yang tidak bisa diwujudkan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan Bapak hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.